Halo teman-teman ATLM Indonesia, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki, juga rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi teknologi laboratorium medik. Kali ini kita membahas histologi darat dan hematologi konfirmasi anemia hemolitik. Ini merupakan materi kuliah inisiasi pertemuan yang ke-9. Oke, langsung saja kita bahas anemia hemolitik. Anemia hemolitik adalah anemia yang disebabkan oleh destruksi atau penghancuran eritrosit yang berlebihan. Anemia hemolitik merupakan suatu keadaan di mana kecepatan destruksi eritrosit meningkat tanpa meningkatnya kesanggupan sumsum tulang untuk bereaksi terhadap adanya anemia. Anemia dapat terjadi bila kompensasi sumsum tulang tidak mampu mengimbangi pemecahan sel. Jadi anemia hemolitik ini dapat disimpulkan hancurnya eritrosit tidak sesuai dengan produksi tubuh ya dari sumsum tulang untuk menggantikan yang hancur. Lanjut lagi di sini ya. Dalam keadaan normal, umur eritrosit 100 sampai dengan 120 hari. Kalau dihitung-hitung umurnya kurang lebih 4 bulan. Maka pada anemia hemolitik umur eritrosit jauh lebih rendah dari 100 hari. Sehingga di sini kebutuhan sel eritrosit oleh tubuh dan jaringan itu tidak terpenuhi sehingga terjadilah kekurangan ya. Pemecahannya lebih banyak terjadi ketimbang produksinya. Nah, sementara hemolisis itu dapat terjadi di dalam pembuluh darah. Hemolisis intravaskular yang mana eritrosit pecahnya di dalam pembuluh darah. Dan di luar pembuluh darah, hemolisis ekstravaskular. Jadi hemolisis itu menyebabkan penurunan baik di sirkulasi maupun di luar sirkulasi. Yang mana pecahnya ini mungkin disebabkan oleh hal-hal yang terkait dengan yang merusak eritrosit atau eritrositnya memang yang bermasalah di permukaan membrannya. Atau mungkin karena reaksi antigen antibodi atau dihinggapi oleh penyakit misalnya malaria. Lanjut lagi ya di sini anemia hemolitik. Eritrosit yang mengalami hemolisis merupakan eritrosit yang tidak efektif dalam peredarannya di dalam pembuluh darah. Jadi mudah pecah. Sebelum terjadi anemia hemolisis, walau mengalami hemolisis, terjadi kompensasi sumsum tulang. Berhiperplasia mengatasinya. Mampu memperbanyak diri sampai 6-8 kali. Namun tidak mengimbanginya. Ya, lama-kelamaan. Akibatnya produksinya tidak bisa mengimbangi hancurnya sel di jaringan ya, dalam peredaran darah. Terjadilah anemia. Anemianya disebabkan oleh pecahnya eritrosit. Sehingga disebut dengan anemia hemolitik. Terjadi pula retikulositosis. Ini peningkatan jumlah retikulosit. Jadi pada anemia hemolitik ini retikulositnya meningkat. Ini akan jauh berbeda nanti pada anemia aplasi. Justru retikulositnya rendah. Nah, kita pindah ke penggolongan anemia hemolitik. Yang pertama, faktor intrinsik atau faktor intrakorpuskular. Faktor hemolisis yang terjadi dalam eritrosit itu sendiri. Jadi eritrositnya yang bermasalah. Entah membrannya, defisiensi enzim membran. Nah, ini bisa terjadi pecah eritrosit. Biasanya terjadinya hemolisis intravaskular ini kongenital, herediter atau diturunkan. Dan ada yang tidak diketahui penyebabnya herediter. Jadi anemianya ini disebabkan oleh faktor bawaan, faktor keturunan. Ya kan di sini. Nah, beberapa contoh pada kasus herediter ini pada kliennya terletak pada membran, misalnya spherositosis herediter, eliptositosis herediter,
PNH, paroksimal nokturnal hemoglobin. Enzim sel atau kelainan pada metabolisme, misalnya defisiensi enzim G6PD, glukosa 6 fosfat dehidrogenase. Atau hemoglobinnya yang bermasalah, misalnya hemoglobin abnormal, HbS, HbC, Hba, Hbf. Yang paling banyak HbS dan Hbc. Nanti di sini ketemunya ke talasemia dan spherosit sel sabit. Nah, yang kedua, faktor ekstrinsik, faktor ekstrakorpuskular. Jadi di luar dari eritrosit. Nah, faktor ini yang menyebabkan hemolitik di luar eritrosit atau lingkungan di luar eritrosit acquired, ada yang yaitu didapat setelah lahir. Pertama, karena imunitas, misalnya transfusi yang menyebabkan hemolisis. Eritroblastosis fetalis, ini penyakit karena resus yang bermasalah, negatif dan positif. Penyakit hemolitik pada anak-anak, infeksi mononukleus. Sementara yang non imun, ini bukan imun, berbagai penyakit antara lain penyakit ginjal, hepan, karsinoma, atau tumor ganas. Kita lanjut lagi perbandingan ekstravaskular dan intravaskular. Nah, ini perbandingannya untuk membedakan keduanya. Dari LDH, yang mana LDH di sini kita melihat ya, hemolisis intravaskular tinggi, bilirubin sama-sama tinggi, haptoglobin normal atau absen ini tidak ada, hemoglobinuria tidak ada kan, free Hb in plasma, urin hemosiderin. Jadi membedakannya ternyata di sini dengan melihat LDH dan haptoglobin. Yang menjadi mencolok di sini adalah LDH-nya. Tapi pada prinsipnya sukar dibedakan. Oke, kita pindah ke penyebab dari anemia hemolitik. Yang pertama, herediter. Seperti yang kita bahas tadi, defek pada membran eritrosit. Ini artinya mengalami gangguan atau cacat. Pada kasus spherositosis herediter, kemudian pada elliptositosis herediter, stomatositosis herediter. Jadi gangguan di membrannya. Yang kedua, defek pada struktur globin dan sintesanya. Misalnya pada penyakit sickle cell disease atau penyakit sel sabit, talasemia mayor, kemudian hemoglobinopati. Maka ini akan menjadi gangguan dari eritrositnya sendiri karena faktor bawaan lahir atau keturunan. Masih di herediter penyebabnya, yang pertama adalah defisiensi dalam pentosa fosfat pathway, jalur di sini ya. Pada defisiensi G6PD, ini bermasalah di membrannya, enzim membran. Defisiensi enzim glikolitik dari eritrosit, misalnya defisiensi piruvat kinase, dan defisiensi enzim lain, misalnya defisiensi ATPase, enzim penguraian ya ATP, adenosin trifosfat. Nah, teman-teman di sini bisa melihat ya, di sini ini pada kasus anemia sel sabit, bentuk selnya ya seperti bulan sabit, itu menghalangi sirkulasi sehingga peredaran darah tersumbat oleh sel tadi. Akibatnya dari sickle cell ini maka akan dimakan oleh sel makrofag. Sel makrofag yang terlalu banyak memakan sickle cell, karena sickle cell ini banyak di dalam peredaran darah, terjadilah penghancuran eritrosit. Penghancuran eritrosit ini menyebabkan anemia. Anemianya adalah anemia hemolitik karena kelainan dari selnya secara defek membran ya, secara sintesis globinnya ya, bukan defek membran. Nah, kita pindah ke penyebab akuisita atau didapat. Yang sebelumnya tadi bawaan, ini didapat. Misalnya anemia imunohemolitik. Pada beberapa kasus seperti transfusi darah inkompatibel, golongan darah A diberi B, maka terjadilah penghancuran sel ya kedua pihak. Kemudian hemolytic disease of newborn HDN, ini juga bisa terjadi.
Lalu anemia hemolitik autoimun karena antibodi bereaksi panas, misalnya sistemik lupus erythematosus, limfosarkoma, leukemia limfositik kronik, dan keganasan lainnya. Lalu anemia hemolitik autoimun karena antibodi bereaksi dingin. Nah, misalnya pada kasus cold hemagglutinin disease, paroxysmal cold hemoglobinuria. Jadi yang bereaksi dingin, ada yang bereaksi panas. Jadi warm antibody dan cold antibody. Nah, untuk membedakannya bisa teman-teman lihat di sini ya. Tipe hangat, tipe dingin. Tipe hangat itu idiopatik, ya dingin idiopatik juga. Lalu sekunder sama. Tipe hangat itu SLE, penyakit autoimun lain. Sementara tipe dingin infeksi pneumonia, mycoplasma, mononukleus infeksiosa. Lalu ada limfoma, hemoglobinuria dingin, paroksimal, ini jarang serta infeksi sifilis. Sementara pada hangat itu CLL, limfoma, obat, metildopa, fluradabin, ya kan? Nah, di sini kemudian kita pindah lagi masih di penyebab dari akuisita, yaitu anemia hemolitik traumatik dan mikroangiopati. Ini pecahnya eritrosit karena trauma. Dia bergesekan dengan pembuluh, dan pembuluhnya tadi mungkin menyempit atau kerusakan seperti pada kasus mikroangiopati. Pembuluh darahnya menyempit karena gangguan. Lalu prostetik valve dan kelainan jantung lainnya. Ini katup buatan ya, ditanamkan pada jantung. Nah, katup buatan tadi menyebabkan eritrosit mengalami gangguan, terbentur ya. Hemolytic uremic syndrome juga berpengaruh, trombotik trombositopenia purpura, disseminated intervascular coagulation. Ini adalah penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan kerusakan pada eritrosit. Nah, masih di akuisita, yaitu infeksi agent, misalnya protozoa, malaria, toxoplasmosis, dan leishmania. Ini terbukti mampu mengganggu atau menghancurkan eritrosit. Bakteri, misalnya kolera, tifoid, infeksi Clostridium, karena mungkin mereka mampu menyebabkan taksin hemolitik, sehingga menghancurkan eritrosit. Nah, zat kimia, obat dan racun, misalnya sulfonamid dan penasetina, dan beberapa zat lain yang mampu menghancurkan eritrosit atau eritrosit menjadi rapuh. Physical agent, misalnya trauma termal, kena luka bakar misalnya, atau kena panas yang berlebihan pada tubuh atau kulit. Hipofosfatemia, kemudian spur sel, anemia pada penyakit hati, dan terakhir paroksimal nocturnal hemoglobinuria. Nah, ini kondisi-kondisi akuisita yang menyebabkan anemia hemolitik. Nah, bagaimana dengan gejala-gejalanya untuk gejala klinis? Nah, gejala klinis hampir sama pada umumnya anemia, pucat, lemah, dan lesu, kemudian adanya ikterus atau tanda-tanda ikterus pada kuku, kulit, mata yang kadang bisa tampak dengan jelas, kadang bisa hilang. Jadi agak kekuningan. Splenomegali, pembesaran lien atau limpa, ini terlebih bila terjadi infeksi, walau tidak selalu. Limpa yang terlalu berlebihan, hipersplenismus, ini menyebabkan karena dia banyak menghancurkan sel eritrosit. Panas, menggigil, mual, muntah, nyeri di bagian perut karena terjadi splenomegali. Khas air kemih mungkin berwarna merah, karena mungkin ditemukan nanti hemoglobinuria. Nah, kita pindah ke petanda laboratorium. Yang pertama adanya tanda-tanda penghancuran eritrosit. Bilirubin serum meninggi, terutama unconjugate bilirubin. Jadi bilirubin berikatan dengan protein albumin ini tinggi. Artinya kasusnya ini merupakan kasus prehepatik. Bilirubin yang tinggi merupakan bilirubin yang belum dikonjugasi hati atau belum masuk ke hati. Yang kedua, urobilinogen urin, sterkobilin, feses, haptoglobin, ini proteinnya mengikat hemoglobin berkurang bahkan habis. Nah, yang kedua tanda-tanda kenaikan produksi eritrosit, ini misalnya adanya tadi retikulositosis.
peningkatan retikulosit, kemudian adanya hiperplasia sumsum tulang. Sumsum tulang banyak memproduksi sel-sel, jadi membelahannya cepat sehingga terjadi terlalu banyak sel-sel di dalam sumsum tulang. Itu adalah hiperplasia. Nah, yang ketiga, adanya kerusakan eritrosit. Misalnya secara morfologi itu ada mikrospherosit kecil-kecil, terjadinya fragmen sel atau fragmen eritrosit. Tonjolan-tonjolan pada dinding eritrosit mungkin bisa saja ditemukan eliptositosis disertai kerusakan fragilitas ketahanan. Kemudian eritrosit tidak normal juga meningkat, umurnya memendek. Jadi eritrositnya di sini yang bermasalah. Lalu adanya stadium hemolitik kompensatif. Terjadi hemolisis tetapi terkompensasi oleh fungsi sumsum tulang yang mengalami hiperplasia 6-8 kali. Nah, ini penanda laboratorium. Bagaimana pemeriksaan laboratorium secara hematologi? Pertama, hemoglobinemia. Eritrosit mengalami destruksi intravaskular atau ekstravaskular berlangsung cepat, melampaui kesanggupan res. Jadi res ini reticular endothelial system ini salah satunya limpa. Maka hemoglobin dilepaskan ke plasma sehingga di dalam plasma nanti akan banyak hemoglobin. Plasma yang banyak hemoglobin ini warnanya kemerahan bila hemoglobin lebih dari 0,05 gram per dl. Hemoglobin lebih dari 0,1 gram per dl dapat diukur langsung dengan metode cyanmet. Jadi plasmanya diukur dengan cyanmet, direaksikan dengan reagen Drapkin. Pada kebanyakan anemia hemolitik herediter ditemukan konsentrasi hemoglobin normal kurang dari 0,001 gram per dl. Ini bisa membedakan kasus herediter dan kasus akuisita. Yang mana akuisita mungkin lebih tinggi ya ketimbang herediter. Lalu yang kedua, gambarannya haptoglobin tidak ditemukan dalam plasma. Haptoglobin itu merupakan protein yang mengikat hemoglobin. Nah, hemoglobin terlepas ke dalam plasma, hemoglobin diikat oleh haptoglobin. Haptoglobin tadi membawa hemoglobin. Nah, kompleks ini akan disingkirkan oleh histiosit, sel makrofag jaringan. Kompensasi peningkatan sintesis haptoglobin tidak ada. Jadi haptoglobin menghilang dari plasma karena dihancurkan atau disingkirkan oleh histiosit. Nah, penanda selanjutnya adalah hemoglobinuria. Hemoglobin ditemukan di dalam urin. Nah, jika hemoglobin melampaui hemoglobin binding capacity oleh si haptoglobin, ya kan? Hemoglobinnya banyak, sementara haptoglobin tidak sanggup lagi mengikat hemoglobin, maka tersisalah hemoglobin bebas. Hemoglobin bebas ini terfiltrasi oleh ginjal dan dijumpai dalam urin, sehingga warna urin menjadi merah muda atau merah coklat. Jadi penting di sini nanti dengan melihat uji blood pada urin ya. Lanjut lagi, selanjutnya yang nomor 4, haptoglobin tidak ditemukan dalam plasma. Anemia hemolitik kronik, eritropoiesis meningkat, terlihat retikulositosis. Lalu terjadi tidak ditemukan haptoglobin. Kemudian pada sediaan apus darah tepi diwarnai retikulositosis, dijumpai polikromatophilia dan fine stippling. Retikulosit berukuran lebih besar dari eritrosit normal karena pelepasannya dari sumsum tulang dipercepat sebagai makrositosis. Kecuali di sini ya pada spherosis herediter dan penyakit sel habis sebab defek intrinsik cenderung menghasilkan mikrosit. Jadi beda khusus yang dua ini saja yang mikrosit, sementara yang lain ke arah makrosit. Nah, lanjut lagi yang kelima, leukositosis neutrofilik terutama pada anemia hemolitik akut. Jadi di sini yang tinggi adalah neutrofil segmen dari leukosit. Ya pastinya di atas 70%, misalnya 85%, 90%.
Lalu yang keenam, trombositosis meningkat pada anemia hemolitik akut. Jadi trombositnya melebihi dari nilai rujukan. Misalnya di atas dari 400.000. Anggaplah misalnya 500.000, 600.000, misalnya 700.000 ya. Ini bisa dikonfirmasi dengan melihat hapusan darah, nanti adanya leukositosis neutrofil dan trombositosis. Oke ya, kira-kira itu saja teman-teman mengenai bahasan kita anemia hemolitik secara hematologi. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Marley Hamid. Bye.